Assalamualaikum. Minta waktunya sebentar untuk kegiatan survei. Saya Junaidi dari STPI, Lembaga Survei untuk TBC. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tingkat pengetahuan tentang TBC. Sebelumnya, siapa namanya Pak? Nama saya Marwan Nama lengkapnya? Ali Marwan Syah, Ali Marwan Syah. Umurnya 29, 9 tahun. Pendidikan terakhir S1, pekerjaan juga swasta. ya. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak penyakit TBC itu apa? TBC, ya, setahu saya itu penyakit yang batuk-batuk yang menyerang paru-paru, setahu saya. Ya, di sini ada pilihan apakah penyakit keturunan, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh kuman, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit batuk darah akibat kutukan atau guna-guna, penyakit yang ditandai oleh batuk yang terus-menerus dan nyeri dada. Itu yang kedua itu apa tadi? Penyakit pernapasan yang disebabkan oleh kuman. Ya, menurut saya itu Pak. Oh, ya. Ini bisa pilihan 1 sampai ini bebas, ada 5 pilihan boleh semua, atau 1 2 boleh. Nah, menurut Bapak penyakit TBC paling sering menyerang organ tubuh apa ini? Apakah paru, hati, jantung, lambung atau kulit? Paru. Paru. Ya. Tapi pernah saya dengar katanya ada TB tulang gitu katanya. Nah, memang ada sebagian yang seperti itu. Itu kebanyakan paru sih yang terkontaminasi dengan TBC. Oke, ini menular tidak ini penyakit TBC ini? Menurut Bapak? Menular, saya menular. Nah, bagaimana cara penularannya kira-kira? Apakah ini adalah pilihan menggunakan alat makan bersama, pasien TBC waktu batuk atau bersin, percikan dahak melalui udara, bersalaman? Yang 1-2 itu 1 2 menggunakan alat makan bersama, sama pasien TBC waktu batuk atau bersin, ada percikan dahak melalui udara. ya. Apakah Bapak mengetahui gejala penyakit TBC? Nah, pertama muntah darah, misalnya dahak campur dengan darah, sesak napas dan nyeri dada, lemas, nafsu makan menurun, dan batuk kering. Semuanya kayaknya itu Pak. Semuanya ya, Iya. termasuk gejala penyakit TBC. Di mana sebenarnya pasien menjalani pengobatan, puskesmas, rumah sakit, klinik, praktek dokter, atau lainnya. Puskesmas Dulu ya. Puskesmas ya, semuanya bisa. Jadi kalau kita kan masyarakat lebih dekat ke puskesmas. Apakah Bapak mengetahui obat TBC disediakan gratis oleh pemerintah? Ya tahu. Kebetulan saya juga dulu tahun 2010 kalau nggak salah 2010 itu pernah kena dulu Pak. Tapi sekarang saya sudah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Nah, berarti ini bisa menjadi pengalaman pribadi bagaimana cara pencegahan seharusnya untuk penyakit TBC, begitu kan? Nah, jadi karena Bapak sudah kebetulan mengalami penyakit TBC itu sendiri, jadi paling tidak ini banyak pengetahuan tentang bagaimana cara pengobatan tentang TBC. Ya. Apakah Bapak tahu bahaya jika pengobatan TBC tidak tuntas? Iya, jadi waktu itu memang saya disuruh minum obat itu teratur setiap hari. Ya. Kalau katanya kalau tidak
terputus itu, kalau terputus nanti kumannya itu jadi resisten katanya gitu, jadi kuat gitu, jadi otomatis nanti akan ada beda lagi jenis obat yang dikasih katanya. Tapi waktu itu saya tetap dengan satu jenis obat gitu. Waktu itu di mana menjalani pengobatan waktu terkena TBC? Awalnya di puskesmas. Ya. Memang gejalanya itu dulu saya batuk-batuk gitu kan, udah lama batuk. Saya ke puskesmas, cek dahak, di puskesmas itu tidak ada terdeteksi. Nah, tapi karena saya juga pengen sehat gitu, akhirnya saya coba ronsen. Dan di ronsen pun di situ ada terdeteksi seperti asap katanya di paru-paru saya. Nah, itu saya bawa ke puskesmas. Akhirnya saya minta lah sama pihak puskesmas untuk kasih saya obat itu daripada saya terus-terusan batuk gitu kan. Akhirnya puskesmas ngasih gitu. Walaupun deteksi dahak itu tidak terdeteksi, entah kenapa bisa seperti itu saya juga nggak tahu gitu. Nah, itu tadi yang seperti apa, batuk berdarah apa itu nggak ada saya waktu itu. Nggak ada ya. Mungkin masih gejala awal gitu. Nah, berarti saat dinyatakan sakit TBC itu melalui ronsen ya, bukan melalui dahak. Iya. Oke. Maaf saya ngerokok Pak. Nggak apa-apa, silakan santai saja. Nah, jadi bagaimana cara memperoleh obat TBC? Atau karena membeli di apotek atau memang sudah disediakan gratis? Oh, jadi gratis waktu itu dikasih sama puskesmas ya. Ada pendampingnya, jadi saya ditunjuk satu orang waktu itu jadi pengawas atau pendamping ya, Iya. untuk tetap konsultasi ke dia perawat itu, dan tetap minta obatnya ke ibu itu. Jadi minta obat, kalau sudah obatnya habis dikasih kartu gitu. Kalau sudah obat habis baru minta lagi, di situ dikasih keterangan, saya ngerti sudah apa keterangannya. Apakah Bapak tahu atau mengikuti program DOTS yang dilaksanakan pemerintah? Nah, baru dengar saya. Ya, DOTS itu sejenis program pengawasan minum obat. Apakah belum sampai, belum pernah didengar program seperti itu? Tidak pernah sih saya dengar, cuma dulu disuruh minum obat, ini diminum secara rutin selama 6 bulan katanya gitu. Kalau diawasin waktu minum itu tidak pernah, cuma disuruh minum, ya minum sampai habis gitu. Berarti diberikan jadwal untuk berobat ya? Ya ada. Untuk jadwalnya berapa? Apakah 2 kali seminggu, setiap hari, seminggu sekali, atau sekali sebulan dikasih untuk kontrol berobat? Itu tergantung obat habis ya. Oh, berarti kapan habis baru kontrol. Kalau sudah habis, kalau sudah tinggal 1 obatnya, biar bisa tidak lewat ya langsung cari itu tadi perawat yang dampingi. Iya. Ada kesulitan memperoleh obat TBC? Tidak ada ya. Jadi selalu tersedia. Iya. Nah, ini terkait dengan tadi dalam menjalani pengobatan TBC, ada orang yang mengawasi saat menerima obat TBC atau tidak? Ada, keluarga ya. Keluarga sering ingetin, udah minum obat belum? Iya. Tapi dijelaskan oleh pihak puskesmas bahwa dalam minum obat itu tidak boleh putus-putus ya sampai sembuh. Iya. Nah, sudah dijelaskan. Mengenai masalah utama yang dihadapi saat pengobatan, apakah biaya atau waktu, tetap samping obat, jauh dari tempat berobat, bosan karena pengobatan lama? Itu yang terakhir itu Pak, bosan kita. Bosan ya? Atau sudah merasa sehat karena tidak ada keluhan? Sempat saya itu dulu, jadi merasa udah minum obat beberapa bulan, nggak sampai 6 bulan sudah merasa sehat gitu kan, bugar gitu. Sempat ya, buat apa saya belum lagi sudah sehat gitu. Atau mungkin layanan kesehatan yang kurang baik? Oh enggak, tidak ada ya.
Jadi syukur ada obat itu kan. Nah, jika bapak atau anggota keluarga sakit TBC, apa yang dilakukan supaya tidak menularkan TBC? Nah, ini menggunakan masker, menutup mulut saat batuk, menggunakan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin, menjaga jarak saat berbicara, dan menggunakan penutup wajah. Kira-kira mana yang Ya juga Yang saya dilakukan. waktu itu kalau batuk ya tutup mulut kan. iya yang menutup mulut saat batuk? Dan ngasih tahu juga ya orang yang berkunjung ke saya bahwa saya ini sedang sakit. Iya ya. Jadi mohon maaf mungkin saya tidak bisa terlalu dekat gitu. Yang menjaga jarak lah ya. Ya, jadi ya kalau kita sakit ya kita juga harus memahami kondisi biar tidak menularkan juga kan ke orang lain. Iya. Terus perlakuan apa yang Anda atau keluarga dapatkan dan ketika dinyatakan sakit TBC? Misalnya saudara pernah dinyatakan sakit, pernah mengalami TBC sakit, apa perlakuan dari keluarga atau tetangga seperti itu ketika mereka mengetahui Anda sakit TBC? Pertama, apakah dijauhi, biasa saja, atau mendapat dukungan, dipecat dari pekerjaan, atau ada faktor lain? Jadi waktu itu biasa-biasa aja sih Pak. Biasa ya. Ya, karena mungkin orang sekitar saya nggak tahu kalau saya sakit. Oh iya, Iya, cuma saya yang sakit yang menyadari. yang menyadari itu ya. Nah, Cuma waktu kalau mau makan ya saya kasih tahu orang tua saya jangan, ini bekas saya sendiri khusus dan itu jangan dicampur-campur. Saya doa apa ya. jadi tanggapan Anda terkait tadi, misalnya terkena penyakit TBC supaya tidak menularkan ke orang lain, bagaimana tindakan Anda? Apakah mengurung diri, tidak peduli, pindah tempat tinggal, tambah rajin berobat, memberikan pengertian informasi tentang TBC, atau ada yang lain? Mengurung diri satu, Mengurung diri ya, mengurung diri terus ya rajin berobat. tambah rajin berobat ya. Waktu itu saya batasi interaksi saya dengan orang lain. Oh iya. Nah, oke, cuma itu saja pertanyaannya. Mohon untuk memberikan saran kepada orang-orang yang memang terkena TBC, karena saudara pernah mengalami, bagaimana supaya tindakan supaya yang terkena TBC itu bisa cepat sembuh gitu. Bagaimana kiat-kiat mereka? Jadi waktu itu memang saya itu awalnya itu sering terpapar asap rokok. Saya tidak tahu dan sering aktif di kegiatan sosial waktu itu, mungkin dari situ saya terkena. Jadi saran saya buat orang-orang yang mungkin punya gejala-gejala batuk yang sudah lama, walaupun dia tidak mengeluarkan darah tadi ya, karena saya kasusnya begitu dulu, tidak ada batuk darah, tidak ada, cuma saya batuk yang waktu itu hampir 1 bulan mungkin tidak, tetap aja batuk. Saya sadari begitu dan saya coba berobat, dan jangan takut berobat gitu kan. Kalau memang ada gejala seperti itu silahkan berobat ke puskesmas. Kemudian kalau memang pihak puskesmas bilang itu seperti kasus saya yang tidak ada gejala, coba lagi berobat yang lebih tinggi, mana rumah klinik atau rumah sakit untuk cek paru-paru. Karena menurut saya kadang dari dahak itu tidak bisa terdeteksi. Kalau seandainya itu masih baru lah gejalanya, waktu itu saya masih baru gejala itu, belum sempat tidak sampai terkapar lah gitu seperti cerita-cerita orang waktu itu dia jadi kurus apa macam gitu kan. Tapi saya tidak waktu itu karena penanganan saya rasa cepat gitu kan, dan saya juga dibilang masih muda, jadi masih ada kesempatan untuk sembuh gitu. Jadi buat teman-teman saudara, kalau seandainya terkena itu ya, jangan takut, jangan malas untuk berobat.
Kadang kita ini nganggap kalau sudah TBC nanti dijauhi orang, kemudian pasti nanti tidak akan mati gitu kan. Jadi jangan seperti itu, karena TBC ini tidak terlalu menakutkan kalau kita berobat. Buktinya saya sendiri, alhamdulillah bisa sehat. Jadi waktu itu ya selama 6 bulan berobat rutin, memang bosan, tapi demi kesehatan ya kita harus mau berobat, karena masih kita jangan pesimis untuk sehat gitu kan, karena masih ada kegiatan-kegiatan lain yang perlu kita lakukan. Jangan karena sakit yang ya dibilang TBC yang menyeramkan macam apa itu, kita kemudian putus asa tidak mau minum obat. Jadi saya yakini bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, cuma semuanya butuh proses, itu aja. Oke, Itu Pak siapa namanya tadi? Pak Jun. Pak Junaidi. Pak Junaidi. Nah, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Oke, siap. Terima kasih kembali Pak. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang mengganggu atau mengganggu aktivitas Bapak, terus mengganggu kegiatan-kegiatan yang memang harus. Ya, sama Pak. Baik, terima kasih banyak. Oke. Hati Pak. Iya, sama-sama. Makasih maskernya Pak. Iya.